Jadi sejujurnya dalam hidup ini kayaknya kita banyak banget ingkar janji. Janji sama Allah, janji sama Nabi, janji sama teman, janji. Jadi status-status sosial kita itu adalah janji. Ketika menerima misalnya gini, dalam hubungan, dalam kaitannya dengan status kewarganegaraan. Ketika menerima status sebagai rakyat, itu kan janji itu. Janji untuk taat pemimpin. Sebagaimana ketika menerima status pemimpin, maka berarti harus menunaikan hak-hak rakyat. Jadi mau kemanapun kita berada, dimanapun di muka bumi ini, kita berada dalam kondisi berkewajiban menunaikan janji. Coba rekan-rekan bayangkan ada satu keadaan di mana di saat itu kita nggak perlu menunaikan janji, ada nggak? Nggak ada. Apa tidur? Ada janjinya nggak tidur? Yang harus kita tunaikan. Janji apa? Janji ke Allah agar bangun ketika azan, ya kan? Itu kan janji itu. Padahal kita lagi tidur itu. Harusnya kan orang tidur bebas. Udah nggak ada janji dia, nggak janji. Tetap kalau dia dengar, walaupun sayup-sayup, walaupun mata ngantuk banget, kan keringanannya hanya bagi yang nggak dengar sama sekali, nggak sadar sama sekali. Tapi itu pun nggak lantas seolah-olah dia tetap jadi orang baik. Karena syaitanu yabulu fi udhuneh, kata Nabi. Ketika diadukan oleh sahabat Rasulullah, ada orang nggak bangun, dengar azan nggak bangun. Nabi menjawab, oh itu setan kencing di telinganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ikhwatal iman, hafizakumullah. Bab hifdzis sir, bab menjaga rahasia. Hah? Oh, sekarang yang setelahnya. Bab al-wafa bil ahdi wa injaz al-wa'di. Bab tentang memenuhi janji dan memenuhi amanah dan menuntaskan janji. Rahimakumullah. Jadi masih di Kitabul Adab, hal-hal yang terkait dengan akhlakul karimah. Kita belajar bagaimana menunaikan atau menuntaskan apa yang sudah dijanjikan, idealnya atau seharusnya terlaksana, kecuali jika ada hal-hal yang memang darurat, ada yang sifatnya tak terduga dan secara dengan ukuran manusia itu kemudian menghambat terlaksananya tugas sebagaimana yang sudah dijanjikan. Kita sering menyebutnya dengan istilah uzur syar'i. Sayangnya pada hari ini istilah uzur syar'i ini kadang-kadang digampangkan. Ya, jadi semua uzur masuk kategori syar'i, tergantung siapa yang mengucapkannya. Ya, padahal tidak semua uzur bisa dikategorikan sebagai uzur syar'i. Nah, rahimakumullah, kita pernah belajar sebelumnya tentang bab ini atau tema ini, di mana salah satu solusi agar tidak direpotkan dengan atau dikejar-kejar oleh kewajiban memenuhi janji, ada yang bisa kita lakukan, yaitu paling mudahnya jangan berjanji atau jangan banyak janji, rahimakumullah. Namun dalam kehidupan ini ternyata ini bukanlah hal yang mudah, karena tidak jarang
kita tidak ingin menjanjikan apapun, tetapi keadaan mengharuskan kita untuk berjanji. Jadi semua transaksi sosial itu sesungguhnya di sana mengandung perjanjian. Setiap ikatan itu pasti ada janjinya. Kayak kita di sini, saya janji hadir, berarti ya harus hadir. Kalau sampai nggak hadir, harus ada uzur yang memang nggak bisa dielakkan dalam bahasa kita itu. Baru kemudian boleh disebut uzur syar'i. Rekan-rekan juga begitu. Diundang, kemudian menyampaikan keinginannya untuk hadir. Ya. Di rahimakumullah, penyelenggaranya juga sama. Akhirnya kita memang benar-benar diikat oleh berbagai perjanjian yang mau tidak mau, kemudian kita tidak punya pilihan untuk menolak perjanjian itu. Maka dari itu kenapa babnya itu bukan bab menghindarkan diri dari janji, bukan. Karena namanya orang hidup mau nggak mau janji. Ya, contoh yang paling mudah yang kita bawa dari lahir itu adalah berbakti kepada kedua orang tua, itu janji. Nggak bisa dielakkan. Nggak bisa ada anak terus dia tiba-tiba, saya kan nggak pernah janji untuk berbakti sama emak sama ayah, ngapain gitu. Mau nggak mau, begitu terlahir ke muka bumi ini, dia pasti statusnya kan anak. Nggak mungkin lahir ke muka bumi ini nggak berstatus sebagai anak. Cuma satu aja orang, dua lah ya, yang di muka bumi ini statusnya bukan anak, Nabi Adam, Nabi Hawa. Maka yang nggak perlu berbakti ke orang tua itu cuma Nabi Adam, Nabi Hawa. Nabi Adam, Siti Hawa. Kenapa? Karena ya nggak ada orang tuanya, manusia pertama. Sisanya mau nggak mau, kita nggak punya pilihan. Ya. Nah, kalau kita arahkan kemudian ke dalam Islam, apalagi padahal yang kita ucapkan cukup singkat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada sesembahan kecuali Allah, Muhammad adalah benar utusan Allah, syahadatain. Tapi ternyata rentetannya itu semuanya adalah janji. Ketika tidak ada sesembahan kecuali Allah, artinya tidak ada yang dituhankan kecuali Allah, maka itu artinya apapun yang disampaikan Allah, jika itu perintah maka berarti wajib, jika itu larangan maka berarti haram. Ya. Jadi janji untuk taat, janji untuk nurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Nabi, janji untuk menjadikan Nabi sebagai teladan. Muhammadur Rasulullah, Muhammad benar utusan Allah. Ya. Jadi sejujurnya dalam hidup ini kayaknya kita banyak banget ingkar janji. Janji sama Allah, janji sama Nabi, janji sama teman, janji. Jadi status-status sosial kita itu adalah janji. Ketika menerima, misalnya gini, dalam hubungan, dalam kaitannya dengan status kewarganegaraan, ketika menerima status sebagai rakyat, itu kan janji itu. Janji untuk taat pemimpin. Sebagaimana ketika menerima status pemimpin, maka berarti harus menunaikan hak-hak rakyat. Jadi mau kemanapun kita berada, dimanapun di muka bumi ini, kita berada dalam kondisi berkewajiban menunaikan janji. Coba rekan-rekan bayangkan ada satu keadaan di mana di saat itu kita nggak perlu menunaikan janji, ada nggak? Nggak ada. Apa tidur? Ada janjinya nggak tidur? Yang harus kita tunaikan. Janji apa? Janji ke Allah agar bangun ketika azan, ya kan? Itu kan janji itu. Padahal kita lagi tidur itu. Harusnya kan orang tidur bebas, udah nggak ada janji, dia nggak janji. Tetap kalau dia dengar, walaupun sayup-sayup, walaupun mata ngantuk banget, kan keringanannya hanya bagi yang nggak dengar sama sekali, nggak sadar sama sekali. Tapi itu pun nggak lantas seolah-olah dia tetap jadi orang baik. Karena syaitanu yabulu fi udhuneh, kata Nabi. Ketika diadukan oleh sahabat Rasulullah, ada orang nggak bangun, dengar azan nggak bangun. Nabi menjawab, oh itu setan kencing di telinganya, coba. Ya, jadi jadinya pribadi yang hina. Jadi rahimakumullah, mau dimanapun, di tempat pekerjaan, di jalan, berarti kita berjanji untuk mengikuti amanah dalam perjalanan, aturan-aturannya.
Maka dari itu kita belajar tema ini untuk yang pertama sekali memberikan motivasi yang lebih kuat dalam diri kita agar lebih semangat untuk menunaikan janji. Kemudian yang kedua, rahimakumullah, kalau memang janji itu sifatnya sesuatu yang bisa dituntaskan, segera dituntaskan. Kalau ternyata janji itu sifatnya melekat, kecuali jika kita melepasnya, maka ya sudah. Kalau memang benar nggak sanggup secara syariat dan melepasnya tidak mengundang dosa, silakan dilepas. Ya, misal apa yang boleh dilepas itu? Janji hadir diundang acara ngumpul-ngumpul sama teman-teman. Siap, insya Allah hadir. Ya, nggak taunya begitu jelang hari H, dikit lagi udah ternyata ada keperluan lain yang lebih penting, tapi pastikan lebih penting ya, maka sampaikan agar jangan masuk kategori ingkar janji. Perlu diomongin ke orangnya, mohon maaf saya jadi nggak bisa hadir, tapi itu juga nggak mudah, rahimakumullah. Bayangkan kalau nggak bisa hadir itu disampaikan udah mepet ya. Kalau undangannya cuma untuk 5 orang, tiba-tiba 3 orang bilang nggak bisa hadir, acaranya besok, itu kan berarti sama saja dengan membatalkan acara orang lain. Kalau itu kan harus jauh-jauh hari. Maka rahimakumullah, pilihan terbaiknya yang tadi saya sampaikan, karena aslinya kita sudah pasti punya banyak janji, pilihan terbaiknya adalah dengan cara meminimalisir janji. Ya, kan mungkin sudah sering dengar ada orang bilang, mohon maaf saya tidak berani janji, ya kan? Ya, Anda pasti datang. Saya usahakan. Nah, kan ada begitu ya. Saya usahakan. Ini saya bentrok dengan acara A, B, C, D, tapi saya ingin sekali hadir, saya usahakan. Jadi janjinya adalah janji mengusahakannya, bukan janji hadirnya. Kira-kira seperti itu. Rahimakumullah. Ya, rekan-rekan, jadi hindari, karena aslinya janji kita sudah banyak. Yang sudah melekat dengan diri kita udah banyak banget, dan itu bikin kita kerepotan untuk memenuhinya, rahimakumullah. Maka jangan reproduksi janji-janji baru lagi. Kenapa? Karena ketika seseorang banyak berjanji dan janji itu tidak terwujud, maka yang bersangkutan pasti akan runtuh kehormatannya ya, pasti akan dipersoalkan kredibilitasnya. Dan ujung-ujungnya menjadi sosok yang dibenci, menjadi sosok yang tidak lagi dipercayai. Ya, ngomong doang. Kita sering menyebutnya dengan istilah omdo, ya. Ngomong doang, nggak ada, nggak usah didengerin. Ya, karena apa? Janjinya banyak banget janjinya. Tambah lagi kan ada lagi orang berjanji itu pakai kalau di depannya kan. Insya Allah ntar kalau saya. Nah, kalau saya, banyak kalau saya. Akhirnya apa? Lupa. Padahal kan itu jika maka janji bersyarat terwujud. Ntar kalau saya udah berhasil, ntar kalau saya begini, ntar kalau saya begitu, terwujud. Tapi lupa akhirnya nggak memenuhi janji. Yang orang yang dijanjiin nggak enak hati mau nagih. Dia diam aja tapi dia ingat. Nah, akhirnya memori itu nempel. Memori itu tertanam kuat. Akhirnya dia nggak percaya lagi. Ya, di rahimakumullah, sekali lagi bab ini sederhana saja sebenarnya. Kata-kata janji, perkara janji kan perkara sederhana dalam hidup kita, tapi ternyata ini menjadi salah satu indikator kuat, indikator penting untuk menilai kualitas pribadi seseorang, ya, kualitas pribadi seseorang. Maka bagaimana kalau misalnya kita berada dalam situasi boleh milih berjanji atau tidak, tapi kita memang pengen hadir, misalnya diundang, maka saya sering buat simulasi itu, misalnya ada undangan, biasanya yang undang kan berharap dijawab, ya kan? Benar nggak?
Saya undang Anda datang ya ke tempat saya. Nah, kita kan berada pada pilihan yang ingin menyenangkan hati yang undang, ya kan? Pengen segera mengatakan, insya Allah saya ikut, saya datang. Padahal boleh kan kalau nggak menjanjikan apa-apa? Boleh. Ini yang trik begini yang perlu kita pelajari. Jadi kalau saya undang Anda datang ya, terima kasih undangannya. Boleh kan? Satu, respon terbaik. Jazakallah khairan. Terima kasih undangannya. Yang kedua, apa yang kedua? Saya doakan semoga acaranya lancar, sukses. Ya, jadi nggak perlu ngucapin janji, kan itu sudah menyenangkan. Ada responnya. Terima kasih undangannya. Saya doakan semoga acaranya sukses. Nah terus yang undang nanya, Anda hadir nggak? Nah sejujurnya lah, harus sejujurnya kan. Itu yang berat, itu mulai berat. Jadi kenapa kita akhirnya ingkar janji? Karena berawal dari ketidakjujuran. Apa misalnya kendala yang sering kita alami itu? Jarak, waduh jauh banget itu. 2 jam atau 3 jam misalnya. Mikir kan? Sampaikan aja, nggak apa-apa. Anda hadir nggak? Masya Allah, jauh ya. Saya nggak tahu saya kuat nggak berkendara sejauh itu misalnya. Jadi sampaikan aja, nggak apa-apa, ya kan? Atau alasan bentrok dengan kegiatan yang lain. Kita tahu nih hari itu ada acara, sampaikan juga. Saya bakal ada acara. Ya. Bentrok, nggak tahu bisa nggak saya ngatur agar saya bisa hadir. Gitu. Ya. Orangnya ngedesak terus, sampaikan sejujurnya di hati kita, boleh kan? Mohon maaf, misalnya diundang acara yang sifatnya full hura-hura. Kita nggak suka acara begitu misalnya. Sampaikan aja, waduh mohon maaf, saya nggak bisa hadir. Terus terang, ya kan? Tapi bagaimana kalau acaranya bermanfaat? Ya. Kitanya dalam hati, kalau ditanya hati pengen, ya sebutkan yang bersangkutan. Kalau Anda nanya saya pengen apa tidak, pengen banget. Cuma saya nggak tahu keadaannya di hari itu karena ini banyak sekali agendanya, ya kan? Atau alasan yang lain. Paling siang undang, komentarnya mulai berubah jadi nggak enak. Alasan banget, alasan. Ya, dan nanti kita bahas itu adab mengundang orang lain. Kita belum di bab itu. Nah sekarang kita sedang di bab bagaimana merespon keadaan agar kita tidak terjebak pada kebanyakan janji. Rahimahullah. Ya. Baik. Nah kemudian yang lainnya, kenapa orang berjanji itu karena ingin menyenangkan hati. Dia tahu itu berat. Dia tahu itu membebani. Atau yang lebih ngeri lagi, yang lebih fatal adalah dia tahu persis itu nggak mungkin, tapi dia janjikan, ini kalau saya keterima, saya dapat bonus, insya Allah kita umroh bareng. Wush. Dia tahu itu nggak mungkin itu. 30 juta. Dia hitung, dia kalau keterima dapat bonus 60. Insya Allah kita umroh bareng, saya sama Anda. Tapi itu kayaknya nggak mungkin kan? Dia kan perlu duit itu buat kebutuhan yang lain. Tapi diucapkan dalam rangka untuk menghadirkan kebahagiaan. Nah ini tantangannya janji itu. Ya sering sekali orang ingkar janji karena awalnya niatnya ingin membahagiakan.
menyenangkan. Ya, itu Masya Allah. Nah pertanyaannya lagi, terus gimana dong? Kita ingin membahagiakan tapi bisa nggak? Nggak perlu berjanji. Bisa banget. Ya, apa itu? Minta didoain. Jadi dibalik keadaannya. Alih-alih kita yang diminta, kita yang minta. Doain saya ya, biar saya bisa istiqomah. Doain saya biar saya bisa berhasil. Itu jauh lebih baik. Oh, kita ingin sekali berbagi, membahagiakan. Ngomong ke yang bersangkutan, doain saya biar saya mampu terus berbagi. Ya, biar saya jadi pribadi yang nggak pelit dan sebagainya. Ya, jadi akhirnya di poin yang kedua ini, hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk menghadirkan kebahagiaan yang dimana kita nggak perlu berjanji itu adalah dengan cara merealisasikan niat kita membahagiakan langsung on the spot, ya, langsung aja, walaupun tidak dengan sesuatu yang luar biasa. Mungkin kan? Ini kayak tadi saya dianterin teh anget manis, kan nggak dijanjiin kan? Coba kalau beliau datang ke sini ngomong, tulis di kecil di kertas, kata beliau, Ustadz, insya Allah habis ceramah kita ngeteh. Janji lagi. Iya kan? Iya, nggak usah janji, bawa langsung. Atau nulis di kertas kecil, Ustadz, insya Allah nanti habis ceramah kita makan kebuli. Yang ada aja dulu, adanya teh manis, ya udah teh manis aja dulu, lebih aman, gak usah pakai janji kan. Ya, jadi rahimakumullah, itu ya, dimanapun, kapanpun nantinya berupayalah agar tidak perlu berjanji. Ya, yang kedua itu. Yang ketiga, yang sering juga terjadi, orang berjanji untuk memotivasi. Ya, ini janji-janji untuk tapi jadi ada tiga ya, janji karena diminta untuk berjanji, nomor satu sekali, tadi sudah ada solusinya bagaimana ngadepinnya, jujur aja dengan keadaan kita. Kemudian yang kedua, janji ingin menyenangkan hati. Ya, apa yang diperlukan, gak usah pakai janji, langsung aja, langsung saat itu ya, on the spot itu ya, on the spot. Misalnya Pak Yayat baru beli motor baru, misalnya gitu. Benar nggak itu? Nggak ya? Misalnya ya, terus kata Pak Yayat ke saya, Ustaz, kan pasti gitu kan, komentar kita pas ketemu, motor baru nih, kata Pak Yayat. Nah itu tantangannya, sebagian orang langsung janji, Ustaz, insya Allah ya, ntar saya ajak Ustaz jalan-jalan. Janji jadinya, janji. Tapi biar nggak janji gimana? Langsung Pak Yayatnya turun dari motor. Silakan Ustaz, coba aja nikmati seminggu. Wah, luar biasa itu kan. Langsung rahimakumullah. Kan beres, nggak usah pakai janji, ya kan? Nah, yang terakhir, berjanji untuk, ini yang sering-sering aja ya. Berjanji untuk memotivasi, mendorong agar seseorang itu semangat dan sebagainya. Ya. Itu biasanya orang tua ke anak-anak. Ayo belajar yang rajin, insya Allah ntar ayah belikan hadiah. Janji jadinya. Padahal si ayah bisa melakukan hal lain yang lebih baik tanpa harus berjanji. Apa itu? Didampingi anaknya, didorong, ayo nak, semangat nak, dapat pahala banyak. Begitu kan semuanya. Tapi dia udah siapin hadiahnya. Begitu anaknya berhasil, dia kasih hadiah. Nggak berhasil pun dia kasih hadiah. Bingung anaknya. Loh, ayah kok kasih aku hadiah? Kan aku nggak dapat ranking misalnya. Iya, ini hadiah atas kesungguhanmu untuk belajar. Masya Allah. Ya, rahimakumullah. Kita sering itu motivasi orang dengan cara menjanjikan sesuatu. Padahal jauh lebih baik lagi kalau memang ada kekhawatiran janji itu nggak bisa diwujudkan, lebih baik lagi kalau langsung dimotivasi aja dan janjinya disiapkan. Nah, maksudnya hadiahnya disiapkan, nanti langsung diberikan. Rahimakumullah.
Kita nyebutnya hari ini dengan istilah surprise ya, kejutan. Kalau udah dijanjikan udah nggak ada kejutan kan? Nggak ada kejutan. Insya Allah akhir tahun ini bonusnya 30 lipat gaji. Wih. Amin. Itu udah nggak ada kejutan, itu udah diomongin, ya kan? Iya. Ini nggak diomongin, tiba-tiba begitu terima transferan, wush, banyak amat ini. Pengumumannya besok. Bapak-bapak, terima kasih atas dedikasinya ikut memajukan perusahaan tercinta. Wih, dari manajemen gitu kan? Ya, itu yang bisa kami berikan, tidak banyak. Semoga bisa menghadirkan kebahagiaan yang lebih besar untuk keluarganya. Wih, keren gak itu? Keren banget, nggak pakai jasa. Itu pasti langsung viral itu. Ya kan, pasti ada karyawan yang ajaib, dia buka rekeningnya, kemudian dia screenshot, dia share ya. Dia share, buset, biasanya cuma setengah dari ini, tahun ini dapatnya 2 kali lipat, Masya Allah. Nggak ada janji sama sekali, surprise. Wah. Iya. Jadi kalau ada janji terwujud, orang bahagia. Tapi bahagianya normal, janji, udah janji, benar nggak? Ini nggak dijanjikan, tapi terjadi. Mana yang lebih bahagia? Lebih bahagia yang nggak pakai janji. Ya, sahih kan? Ayo. Nggak ada janji, kita juga nggak tahu. Tiba-tiba ditelepon, Pak, hotelnya udah full book, nggak ada lagi ternyata. Mohon maaf, kami salah. Administrasinya keliru. Jadi yang sudah Anda booking itu ternyata kamarnya udah nggak ada, Pak. Oh gitu ya? Ya. Tiba-tiba dia ngomong, ini hotel pengganti Bapak. Disebutkanlah nama hotel yang lebih bagus kualitasnya. Tadi misalnya bintang 4, sekarang bintang 5. Dan kami upgrade kamarnya. Wih, sesuai dengan komitmen kami tentang standar kepuasan customer atau pelanggan. Wih, Masya Allah. Padahal sebelumnya kita nggak nerima janji itu sama sekali. Misalnya kalau dibatalkan, kalau terjadi ini, Masya Allah. Ya kan? Nah, itu jauh lebih keren itu, Bapak-bapak. Jadi Islam itu justru itulah yang hari ini diterapkan di luar sana. Benar nggak nih, Bapak-bapak nih ya, kerja di sini yang udah berkeluarga nih, berkeluarga. Nggak ngomong-ngomong, diem aja kerja normal. Tiba-tiba pulang ke rumah, Bu, minggu depan kita berangkat ya. Berangkat apa? Ini dalam amplop putih. Ada tiket, ada $2, $3.000. Ush, tiket apa? Umroh, Masya Allah. Nggak ada pakai janji, gimana? Langsung pingsan itu istri itu. Ya kan, kata istri, semalam mimpi apa ya Allah, makasih ya Allah. Beda kan dengan udah janji dulu, janji kan? Nyebut janji. Umi, Bu, ntar insya Allah Oktober kita berangkat umroh ya. Itu udah tiap hari ditagih itu. Udah nggak seneng lagi. Udah janjinya jadi dari Januari, Februari. Bi, jangan lupa ya, Oktober umroh ya. Oh, Masya Allah. Udah nggak ada bahagia-bahagianya itu. Coba kalau diem aja. Tapi untuk diem aja itu nggak gampang, benar nggak? Kenapa? Karena manusia itu selalu ingin sekali untuk umbar niat. Jadi janji itu adalah umbar niat. Niat kan bukan untuk yang belakang, untuk depan kan? Jadi pengen banget niat baik itu diucapkan. Masya Allah. Padahal niat baik diwujudkan, nggak perlu diucapkan. Diwujudkan. Kalau ingkar janji tidak bahaya, maka bab ini pasti nggak ada di kitab ini. Kalau berjanji boleh seenaknya, maka bab ini pasti nggak ada di kitab ini. Ketika berjanji itu tidak boleh seenaknya, ketika ingkar janji itu masalah, maka kita perlu belajar betapa pentingnya untuk memenuhi janji. Jadi jelas ya, dengarkan. Jadi kita belajar ini, saya kasih tadi konsiderannya dulu, mukadimahnya. Biasanya kita bermasalah tuh tentang janji dalam 3 hal tadi itu. Ya, yang pertama, janji karena diminta oleh orang lain. Keadaan mengharuskan kita berjanji. Yang kedua, janji untuk
menyenangkan hati atau membahagiakan. Yang ketiga, janji untuk memotivasi. Seringnya begitu aja sih. Muter-muter janji biasanya masuk ke dalam salah satu dari 3 kategori ini. Ya. Jadi ada banyak cara. Misalnya ada orang nyuruh kita melakukan sesuatu. Anda lakukan ini ya. Itu kan dia minta kita respon kan. Baik Pak, gitu. Ada nggak kalimat lain yang nggak perlu mengandung bahasa janji? Ada nggak yang bisa diucapkan? Hah? Apa misalnya? Enggak, misalnya saya disuruh nih, disuruh, Ustadz lakukan ini ya. Kan namanya manusia kan harus respon. Baik Pak, insya Allah. Itu janji kan? Walaupun kalimatnya baik Pak, insya Allah. Janji kayak itu? Janjinya. Ada nggak kalimat lain yang bisa diucapkan biar orang yang nyuruh itu bahagia? Tapi kita nggak perlu terkesan berjanji. Sama aja. Hah? Nah, misalnya yang nyuruh itu kita manggilnya Bapak, Bapak bantu saya ingatkan kalau saya keliru ya, Bismillah. Enak kan? Ya. Ya. Ada masih yang bisa kita ucapkan. Ya. Ada masih yang bisa kita ucapkan. Atau yang lebih sederhana lah, jangan urusan pekerjaan, suami istri aja. Ya. Istri ngomong di rumah, Abi jangan lupa ya. Wish. Biasa istri gitu kan, kadang-kadang ultimatum, jangan lupa ya. Dikira kita pelupa apa dia? Jangan lupa ya. Nah, suami kan gak enak dia kan, dia jawab istrinya, Insya Allah, wih janji. Harusnya dia jawabnya apa? Ya, Abi jangan lupa ya jawabannya, Umi. Nanti ingetin ya, Bismillah. Ah, itu. Jadi kebalik kan? Masya Allah. Itu yang saya lakukan biasanya sebenarnya. Saya suka di teman-teman ngadain ngaji kan. Biasanya saya jawabnya pasti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Insya Allah. Hadir Insya Allah. Tapi saya di bawahnya biasanya nulis, mohon saya di reminder jelang hari H. Ya, biar janji itu ada sayapnya gitu. Kalau enggak, kalau hadir Insya Allah itu udah kayak Masya Allah, udah kayak apa itu kan. Tapi kalau ternyata kita jelang hari H ada uzur kan di reminder, masih ada kesempatan ngomong kan. Begitu di reminder, oh iya, waduh saya ini gak enak badan, aduh saya ini. Itu, rahimahullah. Ya. Kita masuk ke babnya. Al-Isra 34. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janji karena janji itu pasti akan dipertanyakan, dimintai pertanggungjawaban. Ya. Ya, ini hidup janji. Kalau di sini dibahas ayat ini dari perspektif peran. Jadi peran itu adalah janji untuk melaksanakan peran, amanah dalam peran. Nih apa? Masjid perannya kan imam sama makmum. Itu berarti masuk ayat ini, aufu bil ahdi. Imamnya harus benar, makmumnya harus ikut imam. Itu aufu bil ahdi. Jadi makmum nggak ikut imam, berarti makmumnya tidak memenuhi janji. Peran orang tua terhadap anak itu janji. Anak terhadap orang tua itu janji. Suami terhadap istri, istri terhadap suami itu janji semua. Peran. Teman-teman berada di sini sebagai karyawan misalnya, itu juga peran dan itu juga adalah janji. Ya, di Islam itu beratnya banget. Kenapa? Karena bawa-bawa agama dalam urusan pekerjaan, dalam urusan profesionalisme, dalam urusan peran. Nggak ada pengecualian sama sekali. Semua peran itu adalah janji pada hakikatnya. Karena semua peran itu berkaitan dengan tanggung jawab terhadap pihak lain. Ya. Khalifatullah fil ardh.
Kita semua kan khalifah. Apa itu khalifah? Khalfun, yang melanjutkan titah Allah di muka bumi ini. Itu janji, peran itu. Maka kalau sampai kita tidak terlihat sebagai hamba Allah, berarti kita nggak memenuhi janji ke Allah. Ya, kalau sampai kita tidak terlihat, nggak identik, kan ada kan bapak-bapak, ada orang tuh dia nggak kelihatan identitas Islamnya sama sekali. Pernah ketemu orang begitu nggak Pak? Banyak kan? Iya. Misalnya apa? Kita ngobrol lama, kenal lama, tiba-tiba suatu hari ketemu dia di masjid. Ternyata dia orang Islam ya. Kita percaya. Itu orang itu berarti bermasalah janjinya sama Allah itu. Ya. Ya. Itu terjadi Bapak-bapak. Di banyak tempat begitu. Atau seorang muslimah. Karena ada janji juga. Janji jadi seorang muslimah dengan segala atribut kemuslimahannya. Tiba-tiba dia tidak terdeteksi dengan atribut kemuslimahannya, sehingga kita ragu, berarti dia tidak menepati janjinya. Ya, di rahimakumullah, pengurus masjid juga sama. Maunya namanya terpajang, terpampang sebagai pengurus masjid. Tapi kita nggak nyaman sholat di masjid itu. Suasananya bermasalah. Azannya telat. Atau muazzinnya nggak ada. Ada kan begitu kan? Ada. Kan orang sesuai dengan limitnya masing-masing. Kayak baru-baru ini kejadian gitu. Kita jalan ke suatu tempat mau sholat subuh. Nyari masjid. Ketemu masjid. Nggak terlalu jauh dari penginapan. Bagus. Bagus banget. Dari luar bagus, dalam bagus. Begitu kita masuk, kita pertama begitu mendekat agak bingung. Karena masjid bagus, tapi kok lampu nyala, tapi nggak ada suara azan subuh. Masjid-masjid lain udah mulai kedengaran suara azan. Masuk, karpet bagus, bagus semua. Kita masuk, bingung. Ini gimana nih? Konsepnya gimana nih? Ya kan, lampu nyala, pintu kebuka, ya kan? Iya, kelihatan mic ada, sebetulnya nggak ada orang. Tiba-tiba nongol mak-mak. Kita nanya, "Mak, sholat subuh?" Kata si emak itu, "Azan aja," katanya. Kok kita ini baru datang di sini, baru singgah mau sholat. Azan, kata. Oh gitu, ya udah, akhirnya saya azan. Ya kita nggak mempermasalahkan saudara-saudara kita di situ, tapi maksudnya harusnya peristiwa begini jadi pelajaran ini, bahwa kan ada mereka yang kita nggak tahu, kalau di situ mungkin nggak ada, semoga begitulah memang keadaan normalnya ya. Tapi di tempat lain kan rata-rata masjid selalu ada pengurusnya yang mereka pengen menunjukkan statusnya sebagai pengurus masjid. Tapi kalau sampai misalnya keadaannya, kejadiannya seperti ini kan berarti tidak menunaikan janji, dan itu nggak mudah. Ya, saya kasih contoh lagi, keluarga. Kalau sampai anak bapak-bapak merasa sosok ayah tidak hadir dalam hidupnya, itu berarti si ayah tidak menunaikan janji. Kalau sampai seorang istri merasa seolah-olah dia belum bersuami, berarti suaminya belum menunaikan janji. Kalau dibalik juga sama. Kalau sampai seorang suami merasa seolah-olah dia masih bujangan, berarti istrinya tidak menunaikan janji. Ntar dulu, sabar dulu, kasihan nih, muda-muda satu pun belum ada, antum udah ada satu, pengen nambah. Yang muda-muda dulu lah. Ya. Jadi rahimakumullah, berat kan? Ini ayatnya. Wa'ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Nah, ayatnya bunyinya luar biasa. Aufu, wafa. Wafa itu penuh. Tahu kan penuh? Bapak-bapak, nih. Contoh nih, ini penuh nggak? Enggak kan? Enggak, nah ada sisa. Nah, berarti ini belum wafa nih. Serumit itu, iya memang rumit. Tadi makanya kenapa kita mengawali pembahasan dengan kalau perlu jangan berjanji. Karena aslinya janji bawaan lahir itu udah banyak banget. Udah berat. Perintahnya penuh.
Lah ini kalau menurut kita udah cukup ini, nggak apa-apa, udah oke. Tapi Allah nggak penuhi. Penuhi itu kan artinya tuntaskan dalam bentuk terbaik, dalam bentuk paling sempurna yang kita sanggup. Pertanyaannya, apa benar kita selama ini sudah berjuang sedemikian rupa untuk memenuhi janji? Belum kan? Belum. Ada banyak hal yang kita seadanya, sekedarnya, dan merasa sudah memenuhi janji, padahal belum memenuhi, tapi baru sekedar melaksanakan sebagian dari janji. Berat ya, standar Islamnya luar biasa. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhi, fullkan, sempurnakan apa yang pernah engkau janjikan, karena janji itu akan dipertanyakan, akan dimintai pertanggungjawabannya. Masya Allah, benar nggak Bapak-Bapak? Jadi caranya gimana nih sekarang kalau baca ayat ini? Caranya bayangkan janji itu akan ditagih bukan oleh pihak yang kita janjikan, tapi oleh Allah. Kalau pihak yang kita janjikan gampang dimanipulasi kan? Dia juga nggak berani, kita tinggal balas aja kayak dia tepat janji aja. Oh ya kan? Nagih mulu kayak dia, gampang. Tapi ke Allah nggak mungkin. Jadi ilustrasi lebih tepatnya itu ibarat janji kita sama pihak yang lebih tinggi. Kayak orang bikin laporan itu loh, kan pasti dibagus-bagusin tuh laporannya ya kan? Iya, pokoknya kalau belum cakep dia nggak mau submit dulu laporannya. Jangan belum bagus, belum rapih, jangan dulu, takut. Nah ini apalagi janjinya ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi rekan-rekan, kira-kira dalam tataran prakteknya, dalam tataran praktisnya, nanti setelah kajian ini kita sudah mulai, kalau ada yang nanya nih Bapak-bapak, ada yang nanya gini, Bang, sibuk amat Bang? Ya ini lagi berjuang memenuhi janji. Wih, kan keren. Bang, buru-buru pulang, lagi berjuang memenuhi janji sama istri. Masya Allah. Ya enggak? Gitulah. Siapapun. Nah ini perlu disampaikan ya. Materi ini tidak hanya buat kita, tapi sampaikan juga ke istri, sampaikan juga ke anak-anak. Kita lanjut. Wa aufu bi ahdillah idza ahadtum. An-Nahl ayat 91. Penuhilah janji Allah jika kamu berjanji. Kalau tadi janji kepada sesama manusia, kalau sekarang janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Ternyata ayat ini yang biasanya kadang-kadang ayat ini dibawa ke arah melaksanakan apa yang diucapkan, di bab ini ayat ini digiring, dibawa untuk menjadi dalil melaksanakan apa yang pernah dijanjikan. Ya, jadi apa yang kita ucapkan ternyata itu dianggap sebagai janji. Masya Allah. Makanya kenapa di era sekarang itu manusia modern, coba lihat, bapak-bapak jujur, lebih suka mana? Orang banyak ngomong atau orang banyak berbuat? Banyak berbuat. Karena kalau banyak ngomong berarti banyak janji. Kalau udah banyak janji, udah pasti gagal untuk menepati. Tapi kalau orang banyak berbuat, jangan-jangan juga sebenarnya dia berjanji, tapi nggak diucapkan. Dia janji sama dirinya sendiri. Dia ucapkan untuk dirinya sendiri, nggak kedengeran di telinga orang lain. Akhirnya dia laksanakan. Akhirnya menjadi pribadi yang terpuji. Jadi kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Nggak pernah cerita pengen i'tikaf. Tiba-tiba kita lihat di pojok masjid lagi tilawah Quran. Dari ba'da tarawih sampai sahur. Keren gak itu? Keren banget. Sebaliknya, tiap hari kita ketemu cuma pas iftar doang. Nggak pernah ketemu pas tarawih. Tiap ketemu pas iftar, pengen banget bisa i'tikaf di Masjidil Haram. Janji mulu. Ya, lama-lama jadi pribadi yang
tercela rahimahullah. Ya. Jadi kalau sudah sampai ke dalil ayat ini as-saf ya, maka yang perlu kita lakukan sekarang adalah lakukan tanpa perlu diucapkan. Dan itu enggak mudah karena manusia itu makhluk sosial, ingin berkomunikasi. Nah, kita selalu ingin menyampaikan, bahkan baru niat, baru rencana awal sudah kita ucapkan kepada orang lain, yang akhirnya orang lain menganggapnya itu sebagai janji, akhirnya ditagih. Rahimahullah. Dulu Anda pernah bilang bla bla bla, tapi kenapa kok belum? Dan seterusnya. Kita masuk ke hadis Nabi SAW 689. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah SAW qala ayatul munafiq thalath idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan. Tanda munafik 3. Jika bicara bohong, jika berjanji mengingkari, dan jika diberi amanah dia khianat. Kali bicara bohong, janji tidak menepati, amanah dia khianat. Nah, ini yang gawat, yang sedihnya hari ini apa? Orang kalau masih statusnya orang biasa, biasanya mudah untuk menghindarkan diri dari kemunafikan ini. Tapi kalau sudah punya kedudukan, dia seringkali terjebak dengan munafik ini. Kedudukan apa misalnya? Yang paling mudah aja, yang kita semua sekarang sedang mendudukinya. Apa itu? Sebagai suami. Ya, dulu lagi belum nikah itu, dia nggak pernah bohong. Setelah nikah, ada bohongnya. Nanti habis acara, Abi langsung pulang. Ternyata habis acara, nggak pulang-pulang. Munafik. Tadinya kan nggak ada ngomong janji-janji gitu kan, masih tinggal sama orang tua juga nggak nanya kita pulang jam berapa, terserah aja. Jadi munafik sejak jadi suami. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau berjanji mengingkari. Janji mengingkari. Insyaallah ntar kita ada rezeki. Istri lihat rezekinya kayaknya ada, tapi kok nggak jadi-jadi ya. Wa idza tumina khan. Dikasih amanah khianat. Kan proteksi kan? Kalau jadi suami itu punya kewajiban untuk memproteksi istri, mengawasi, melindungi, mendampingi, menemani. Banyak banget tugasnya. Jadi kapan seseorang jadi munafik? Biasanya ketika ia menduduki peran barunya. Nah, kalau nggak ada peran baru, anak-anak pernah munafik nggak Pak? Anak-anak munafik. Ngapain dia janji? Nggak ada janji. Ada. Ya. Anak-anak janji kalau didesak, dipaksa. Janji ya, belajar yang rajin. Iya ya, janji. Kalau nggak ditanya, dia nggak ada janji-janji, main aja terus. Hadis berikutnya, arba' man kunna fi kana munafiqan khalisan. Ini masih kayak di atas, cuma di sini ada 4. Tambahannya, wa idza khasama fajar. Jadi kalau bermusuhan, orang munafik itu dia berlebihan. Fujur. Fujur itu sesuatu yang sangat hina. Keburukan yang paling buruk itu fujur. Innas salata tanha 'anil fasya' wal munkar, ya, fahisyah, fujur. Ya. Ini masuk, hadis ini dimasukkan dalam bab menepati janji. Janji sama Allah kok. Kalau bermusuhan ya udah, terserah kita lah. Memusuhi musuh kayak apa? Masalahnya apa? Kita berjanji untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal, bahkan dalam hal bermusuhan. Jadi Nabi adalah teladan. Jadi ingkar janji sama Nabi. Berikutnya, law qad jaa malul bahrain a'taituka hakadha wa hakadha. Nah, ini dari Jabir. Jadi Nabi pernah ngomong ke Jabir, sahabatnya beliau, nanti kalau datang harta dari Bahrain,
Bahrain. Ada yang nyebut yaitu Bahrain yang sekarang itu. Bahrain juga dulu namanya. Ada harta kiriman dari arah Bahrain. Kata Nabi, aku akan memberikannya untukmu bagian segini-segini. Datang harta dari Bahrain itu, Nabi sudah meninggal. Ini kan Nabi janji kan. Maka apa yang dilakukan oleh Jabir? Jabir ngadu ke Abu Bakar. Pada saat itu udah Khalifah Abu Bakar. Kasih tahu, iya Nabi dulu janji. Nah Abu Bakar memenuhi. Bingung nggak itu? Bingung. Bingungnya apa? Tuh orang tega banget nagih janji Nabi. Padahal Nabinya udah meninggal. Bukannya udah dimaafin aja. Apa coba jawabannya Jabir? Ini menarik. Apa kata Jabir radhiyallahu anhu? Kata Jabir, Nabi SAW mengatakan kepadaku bahwa ini adalah bagianku jika harta Bahrain datang. Dan aku nggak pengen Nabi terlihat melanggar janjinya. Masya Allah. Dan Nabi udah meninggal. Kan secara hukum orang udah meninggal masa wajib memenuhi janjinya? Kan hartanya datang setelah Nabi meninggal. Tapi dia nagih bukan karena dia pengen harta itu, bukan. Karena dia pengen agar apa yang dijanjikan Nabi terwujud. Masya Allah, segitunya coba pertimbangannya. Ya, jadi rahimakumullah, ini jadi dalil sekarang ini kalau misalnya kita punya sahabat soleh, apa dulu menjanjikan kita apa gitu kan. Misalnya dia nggak sengaja ngomong, kita bilang, Pak Bambang itu motornya bagus sekali. Ya kata Pak Bambang, ya udah buat Ustadz aja kalau saya udah nggak ada lagi ya, kata gitu. Ya, umurnya panjang 100 tahun misalnya, ya kan? Nah, beliau nggak ada lagi, saya harus datang nagih itu. Dulu beliau bilang kalau beliau ada apa-apa motornya dikasih saya, biar janjinya bisa terwujud. Nah di sini di dalil yang terakhir ini kita belajar bahwa bantulah saudara-saudara kita agar janji-janjinya terlaksana. Nah itu keren tuh, Masya Allah, ya kan? Kan duduk-duduk begini kita sering menjadi saksi dengar janji dari saudara kita. Ada yang lagi bahagia atau dia bilang, kapan-kapan kita makan kebuli yuk. Wish, bayangkan yang dengerin 10 orang, ya kan? Kapan-kapan kita makan kebuli, ya ditunggu. Ini kapan-kapannya gimana nih maksudnya nih? Masa kapan-kapan setahun, ya kan? Ya akhirnya ada teman setia nih ceritanya. Dia ngomong, Bang, yuk kita makan kebuli Bang. Loh, kan saya yang janji. Justru biar janji abang terwujud. Masya Allah. Keren gak itu? Keren banget. Ya. Nih. Ada yang belum nikah? Ada yang belum nikah? Ini belum nikah. Ya. Kelihatan kalau belum nikah wajahnya masih fresh, belum banyak dosa. Ya kan? Terus dia bilang, antum nanya misalnya, bapak-bapaknya nanya, Dek, kapan Dek? Insya Allah tahun depan Pak. Wah. Ya kan, ngomongnya kapan nih, bulan apa nih? Juli 2026. Berarti Juli 2027. Udah sampai Juni, nggak ada kabar, nggak ada tanda-tanda nih, ya nggak? Misalnya masih kerja di sini. Nah harusnya bapak-bapaknya berinisiatif. Dek, ini Dek, ini ada solehah nih. Gitulah, ya kan? Itu baru namanya membantu saudaranya menepati janji. Itu udah pernah kita bahas di sini, Pak. Merbot ditunjuk dengan tugas sebagai muazzin. Suatu hari kita datang ke masjid, udah masuk waktu sholat, nggak ada azan, merbotnya nggak datang. Laksanakan janji orang itu. Azan kita. Begitu dia datang, dia nggak enak. Waduh, maaf ini tugas saya. Nggak apa-apa. Sudah saya bantu, sudah saya azankan, sudah saya azan. Tolong saudara kita untuk memenuhi janjinya. Kalau itu kan hidup kita jadi menyenangkan, rahimakumullah. Baik, saya kira itu kajian kita pada
hari ini sudah habis dalilnya. Jadi jangan lupa ayat-ayatnya tadi. Yang pertama konsiderannya dulu, kita berangkat dari 3 hal kondisi yang harus kita waspadai. Janji karena terdesak, cari celah agar tidak perlu berjanji. Ya, kadang-kadang kita nggak enak, akhirnya udah janji aja lah, gitu kan? Kan ada yang gitu kan, sampai ditanya, loh tadi Anda janji mau datang, lah itu jauh banget loh. Udah janji aja lah. Jangan gitu, cari celah biar bisa selamat dari keharusan berjanji. Yang kedua, janji karena ingin menyenangkan hati, maka nggak usah pakai janji, langsung kasih senang aja. Apa aja lah, pengen biar orang ini senang. Nggak ada yang bisa saya berikan senyuman. Nggak ada yang bisa saya berikan apresiasi atas apa yang dia lakukan, ya kan? Nggak perlu pakai janji. Wah, Anda keren banget, insya Allah nanti saya belikan. Ya, ini repot nantinya. Ya. Kemudian yang ketiga, sering sekali kita berjanji untuk memotivasi. Ya, ini juga perlu diwaspadai. Ketika orang kelihatan melambat, lemah dan sebagainya, ayolah, insya Allah nanti. Jangan begitu. Kita nggak tahu apa kita nanti sanggup memenuhinya atau tidak. Tapi apa yang kita lakukan? Siapkan hadiahnya. Dorong orang itu karena Allah, itu jauh lebih baik. Ya kan? Sholat jamaah misalnya, dorong orang, ayo sholat jamaah bagus. Jadi orang harus didorong dengan iming-iming pahala, bukan iming-iming dunia. Karena kalau iming-iming dunia, belum tentu kita sanggup. Ya kan? Tiba saatnya kita malah gagal. Tapi iming-iming pahala, karena sudah menjadi janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak mungkin ingkar janji. Ya. Nah, kitanya bagaimana? Biar motivasinya jalan, siapkan aja. Tercapai, berikan. Nah, apa yang kita berikan yang tidak diawali oleh janji itu pasti akan menjadi motivasi buat yang lain. Soalnya, ya enggak? Iya. Kayak bapak-bapak di sini nih, misalnya, ya kan? Nanti begitu biasanya umroh kapan? Desember ya, libur Desember umroh. Bapak pengurusnya rapat, diam-diam aja rapat apa? Tiba-tiba kata ketuanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kita rapat untuk menentukan satu orang jamaah kita yang akan kita berikan apresiasi umroh karena keistiqomahannya sholat berjamaah di masjid. Masjid apa namanya ini? Baitul Haq. Hakul Mubin. Ya kan? Rapatnya tertutup, tersembunyi, yang hadir cuma pengurus-pengurus saja. Yang tinggal nih, setiap orang sebut satu nama. Udah nggak boleh lebih. Sebut satu nama. Ada yang nyatet kan? Yang nulis. Namanya ditulis lah. Kalau diomong diucapkan akan terpengaruh yang lain. Tulis. Gulung kertasnya masukkan. Nanti diambil. Kayak kita pemungutan suara aja. Ada satu nama ternyata disebut oleh lebih dari satu orang, 2 orang. Yang lain semuanya cuma disebut oleh 1 orang. Berarti orang itu terpilih. Tinggal dipanggil, Bang, besok berangkat umroh. Bingung pasti dia tuh. Umroh apa? Kok saya disuruh umroh? Ini tiketnya udah ada, Anda tinggal berangkat aja. Umroh kelas VVIP. Itu asli viral, langsung DKM Hakul Mubin viral. Dia pulang, dia nggak bisa tidur semalaman, dia foto-foto, dia sebar ke orang, dia kok bisa saya dikasih umroh sama DKM? Masya Allah. Saya nggak tahu apa yang saya lakukan. DKM dengan santainya jawab, nggak ada abang. Kami juga nggak tahu kenapa abang. Kami syuro, ada yang punya rezeki lebih, jatuhnya nggak abang. Berangkat deh. Besok membludak jamaah. Semua pengen jadi si abang itu. Ya, yang bahaya besok dia suap DKM. Nah itu. Iya kan, mudah-mudahan nggak terjadi di situ gitu lah. Jadi rahimakumullah, itu lebih baik ya. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa mengerem diri untuk tidak banyak berjanji, dan mudah-mudahan insya Allah janji-janji yang sudah melekat dengan diri kita semuanya bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Demikian kajian pada hari ini, semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir kepada Ustaz Ali Judifa LCMA atas materi yang sudah diberikan tentang menepati janji. Ya. Selanjutnya mungkin bagi jemaah yang ingin bertanya, masih ada waktu sekitar 15 menit, dipersilakan.
Salam. Kalau tanya terkait dengan misalkan ada seorang yang dia tuh berutang gitu ya, utang terus jadinya ada 20 kan, 20 kali misalkan gajinya tahun ini dan kedaluarsa tuh sampai menghilang, itu gimana tak hukumnya? Apakah kita masih wajib untuk menagih atau mungkin nanti di akhirat atau janjinya akan diminta sama Allah? Ya. Salam. Ya, kasus hutang. Apakah wajib menagih? Nggak ada kewajiban nagih. Ya. Ini kalau ada kewajiban nagih, kasihan yang memberi hutang. Udahlah, hutangnya nggak balik, ada kewajiban lagi. Nggak ada kewajiban nagih, Pak. Nggak ada satupun ayat hadis mewajibkan kita untuk nagih, itu nggak ada. Ya, nanti kita jadi kalau nggak nagih berarti dosa. Ya gimana? Masa udah ngutangin orang malah dosa jadinya kan? Masa syariat begitu? Nggak mungkin. Nagih itu nggak masuk kategori kewajiban. Ya kalau nggak nagih, boleh nggak? Bukan lagi boleh, mulia banget. Dengan syarat, kenapa dia nggak nagih? Karena dia dia berpikir bisa jadi saudaranya masih lebih membutuhkan dibandingkan dirinya. Kan berempati itu pahala. Ya. Kemudian, tapi saudaranya nggak ngomong, nggak bilang masih butuh. Dia berempati lagi, bisa jadi saudaranya malu untuk ngasih tahu kebutuhannya. Ya. Yang ketiga, dia nggak nagih. Kenapa? Karena dia tahu hadis dari Nabi. Sehari dia tidak nagih, maka sehari itu dia dapat pahala sedekah sejumlah uang yang belum dikembalikan. 1 juta, Pak. Nggak banyak kan? Janjinya 30 Juni. Sekarang udah berapa Juli? 16 Juli. Berarti per hari ini yang ngutangin saudaranya 1 juta, yang jatuh temponya akhir Juni dan dia nggak balikin, sekarang sudah 16 Juli. Itu artinya per hari ini dia sudah bersedekah 16 juta rupiah. Kenapa dia harus nggak nyenyak tidur? Justru nyenyak banget, senyum mulu. Bang Haji, kenapa senyum terus? Kata teman-temannya. Dia jawabnya apa? Banyak banget utang saya nggak dibalikin. Bingung kita kan? Bingung lah. Yang jawab orang beriman. Saya nggak tahu lagi kayak apa ini pahala saya ini. Masya Allah. Keren nggak? Keren. Hanya bagi mereka yang beriman. Karena angkanya nggak kelihatan, tabungannya nggak kelihatan. Nggak main-main, jujur. Nih, coba utang dibalikin. Emang bisa dijamin digunakan untuk yang bermanfaat, mendatangkan pahala? Nggak jaminan. Bisa aja digunakan hal yang nggak jelas, pemborosan dan sebagainya. Ya kan? Kalau orang imannya kuat, dalam lubuk hati terdalam, malah dia ada pikiran, nggak apa-apa lah, jadi pahala ini, catat insya Allah. Insya Allah. Ya. Nah, itu Pak, aman kan berarti? Aman. Tapi bagaimana kalau kita perlu tuh duit? Saya perlu duit, saya pengen nagih, boleh nggak? Bukan boleh lagi, haknya kok. Dilindungi oleh syariat. Dilindungi oleh syariat. Boleh datang? Boleh. Nagih? Boleh. Nyita barang? Boleh, boleh banget. Semua boleh, selama sesuai dengan hukum. Itu haknya. Islam kan melindungi hak. Ya. Itu Pak. Terus bagaimana nih orang udah hilang gitu ya, udah nggak bisa lagi ditelusuri nih orang ini kemana. Terus saya harus gimana? Nggak harus gimana-gimana. Orang yang memberi hutang itu tidak pernah berstatus sebagai pendosa. Pendosa itu yang nggak balikin hutang. Ya. Ya. Nah, ini masalah kita Bapak-bapak. Itu cara kerja setan itu. Coba dengerin Pak, dengerin. Cara kerja setan apa itu? Seolah-olah, coba dengerin Pak. Seolah-olah nih ya, harta kita yang masih di tangan orang, itulah harta yang satu-satunya harta yang bisa membahagiakan. Itu cara kerja setan itu. Jadi akhirnya kebahagiaan kita terenggerut gara-gara ada duit kita di orang lain.
Harusnya jangan. Ngapain? Ya kan? Ya, ini bagus nih ditanyain gini Pak. Bagus banget. Kenapa? Saya yakin gak ada di ruang ini yang gak punya hutang yang belum dibalikin sama saudaranya. Pasti ada semua kan? Pernah ngutangin orang dan belum dibalikin. Pasti ada. Bukan ada lagi, banyak gitu. Ya. Pasti. Siapapun kita Pak. Ya, pasti ada. Berapa rupiah itu pasti ada. Karena apa? Karena kalau orang masjid nggak mungkin dia betah minjem nggak balikin tuh nggak mungkin. Tapi orang masjid pasti nggak enak kalau nggak minjemin, bener kan? Itu mental orang masjid itu. Wah nggak enak. Pasti ngasih. Gitu. Itu tipikal orang masjid. Ya, di rahimakumullah. Gitu Pak jawabannya. Nah maka ada yang menarik apa itu? Satu perkara melibatkan dua pihak. Yang satu dapat pahala, yang satu dapat dosa. Apa itu? Di antaranya hutang piutang. Yang menghutangi, memberi hutang, dia nggak nagih karena nggak tega, padahal udah jatuh tempo, malah dapat pahala terus. Yang berhutang, dia nggak balikin, alasannya boleh 1001 alasan. Saya nggak ditagih, saya belum ada duit, saya boleh 1001 alasan. Tapi kan dia janji, kita sedang bahas bab janji. Maka dia terus menuai dosa. Jadi kalau misalnya kita boleh kalkulasikan pakai hitung-hitungan matematis, per tanggal hari ini nih, yang memberi hutang udah dapat sedekah, pahala sedekah 16 juta, dikali 700 kali lipat. Yang berhutang sudah dapat dosa 16 juta beban dosanya. Tentunya kalau dosa nggak dikali berlipat-lipat, cuma kali 1 aja. Tapi lumayan banyak kan? Iya, jadi dia tidak lagi dosa hanya karena tidak mengembalikan hutang 1 juta. Enggak lagi, bukan. Sekarang per hari ini dia berdosa karena tidak mengembalikan hutang sejumlah 16 juta. Ekstrim itu. Makanya jangan kemudian kalau bab ini dibahas seolah-olah yang berhutang tertawa lebar. Oh, ternyata nggak masalah. Oh, tunggu dulu. Anda bukan di posisi yang memberi hutang. Di Islam itu selalu lihat kita berada di posisi mana. Islam itu seperti itu. Enak sekali jadi orang Islam. Ya kan? Itu sama kayak sekarang kan ngetren itu. Bang, kalau abang nggak bantu saya, bagaimana abang bisa dapat pahala sebagai orang kaya? Ya, dia lupa bahwa dia ngomong begitu sedang menghinakan dirinya, dan itu berarti dia sedang nagih agar buru-buru jadi penghuni neraka. Apa yang mau dia banggakan? Sombong banget mau jadi penghuni neraka. Iya kan? Bang, abang kan makmur hidupnya. Tolong saya bang yang susah ini. Allah ciptakan orang-orang kayak saya ini biar abang-abang ini masuk surga. Ayo. Jadi dia lupa itu bahwa dia sedang mendeklar statusnya sebagai ahlun nar. Jadi jangan gunakan dalil orang lain untuk kepentingan kita, ya kan? Al-mu'minul qawi ahab ilallah minal mu'min ad-dhaif. Mukmin kuat lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ya, rahimakumullah. Jadi Bapak-bapak nanti dilihat dulu Bapak ngomong sama siapa. Ini orang yang berhutang nih. Langsung kasih tahu aja. Berapa ngutangnya? Nggak banyak Pak, 100.000. Udah berapa tahun nggak balikin? 3 tahun. Berarti 365 hari kali 3. Berapa itu? Gampangin aja, 1000 hari. 100.000 kali 1000? Berapa Pak? Hah? 100 juta kan? 100 juta. Jadi bilang ke yang ngutang 1, bang maaf ya, itu dosanya abang sudah ngutang 100 juta duit orang nggak dibalikin. Gak usah sok-sokan rajin sholat lah, ngaji apa segala, balikin dulu utang orang. Digituin aja Pak. Ya kan? Nah ketemu kita sama sahabat kita yang memberi hutang, lemes dia, kasih tahu, lemes amat mentang-mentang pahalanya banyak. Wih, gitu kan? Ya. Dia ngutangin 100.000 nggak dibalikin, udah 3 tahun, kasih tahu, Masya Allah. Bayangkan sekarang sudah sedekah 100 juta per hari ini. Kalau besok masih belum dibalikin lagi, nambah lagi sedekahnya. Type ya, Bapak, saya kira itu. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya silakan. Kalau misalnya kayak gini, kita kan lagi butuh nih, kita minjem sampai sebulan nih, misalnya maunya 3 juta misalnya. Nah, terus kita mau pulangin ke dia, bentar aja, gue belum butuh misalkan pemberinya. Terus suatu saat kita ada kegiatan nih, kita mau sunatan anak,
gitu kan. Terus kali kita ngundang kita mau pulangin uangnya gitu kan. Ah nggak usah, udah itu buat tambahan aja. Itu gimana Ustaz? Perlu kita kembaliin atau udah selesai di situ? Ya dia diperjelas aja ke orangnya. Ya jujur aja, kita jujur aja. Bang ini gini ya, ini kan saya mau balikin, duit udah ada, Anda nggak terima. Ini sejujurnya ya, saya nggak janji kalau tiba-tiba nanti ditagih duitnya bakal ada. Beneran nih, beneran, pakai aja nggak apa-apa. Tulis, panggil saksi, ajak saya, setelah itu ajak makan lah minimal. Ya kan? Iya, jadi diperjelas, harus ada hitam di atas putih. Karena itu bahaya, banyak yang begitu. Biasanya kan duitnya lagi banyak, belagu dia, oh pakai aja. Tiba-tiba kita lagi nggak ada duit dan nelpon, duitnya bisa nggak balikin sekarang? Jadi hitam di atas putih. Ya, perlu ada saksi. Insyaallah, ya, insyaallah. Ya, tapi kalau udah kita jadi ke orang itu, kalau misalnya posisinya kita yang begitu, bagusnya kita jangan ngomongnya nanti-nanti aja, bilang aja, utangnya sudah saya anggap selesai. Anda tidak lagi perlu mengembalikan, ya kan? Kalau mau baik lagi secara syariat, omongan kita tuh kita rekam pakai HP, filenya kita kirim ke yang bersangkutan. Ini ya, filenya Anda simpan aja. Takutnya nanti saya berubah kesetanan, masuk setan, saya nagih lagi, Anda putar ulang lagi aja itu audio saya itu. Udah aman, masya Allah, tabarakallah. Ya.